akan keluar dari rumahnya berpapasan dengan kakaknya yang baru saja pulang dengan dipapa oleh salah satu teman kakaknya yang dia kenal, namanya Davin. "Kakak ipar kenapa, Rendra?" tanya Jeremy melihat kakaknya yang lemas. "Kakak lo mabuk?" jawab Davin mendahului Adiba yang akan menjawabnya. "Wah, parah kau, Kak. Aku bilang papa." Tukas Jeremy mengancam sang kakak. Rendra yang berdiri sambil dipapa Davin melayangkan tendangan pada Jeremy. Dia kesal dengan bocah itu. "Gak kena," ucap Jeremy yang berhasil menghindar dari tendangan sang kakak. "Awas lo. Kalau gue enakan nanti." Tukas Rendra. "Bodoh, gak takut." "Dasar udah bapak-bapak masih mabuk. Papa siap menghajarmu. Seru pasti." Kakek Jeremy dia merasa senang, rasanya tak sabar melihat pertikaian kakak dan papanya nanti. "Jeremy, sudahlah. Kakakmu tidak mabuk. Dia tidak enak badan. Jangan meledeknya begitu." Tutur Adiba menasehati adik iparnya. "Yang benar yang mana sih? Kakak mabuk atau enggak, kakak ipar? Kak Davin tadi bilangnya orang mabuk." Heran Jeremy menatap Adiba dan Davin bergantian. "Enggak, gue cuma bercanda. Kakak lo teler aja karena ngidam," bukas Davin terakhirnya. "Jujur, sudahlah, Vin. Gak usah jelasin sama bocah bodoh di depanmu. Orang bodoh apa ngerti kalau dijelasin. Ayo bantu aku masuk." "Sini, Serendra." "Bodoh teriak bodoh ya kakakku ini." Gak ngaca. Cibir Jeremy tak terima. "Mana keponakanku? Kenapa gak ada di sini?" lanjut Jeremy saat menyadari kalau Rafka tidak ada di antara mereka. "Astaga, Mas, Rafka masih tidur di mobil." Adiba langsung terbelalak saat menyadari putranya masih ada di dalam mobil. Karena tadi dia dilarang Rendra untuk menggendong Rafka. Alasannya karena dia tengah hamil, tidak boleh mengangkat yang berat-berat. "Astaga, aku juga lupa," sahut Davin dan juga Rendra bersamaan. "Jer, kakak minta tolong gendong Rafka. Taruh di kamarnya," pinta Rendra pada adiknya. Dengan nada suaranya berubah lebih lembut. "Ya," jawab Jeremy, dan langsung melangkah pergi menuju mobil kakaknya yang tidak jauh dari depan rumah mereka. "Anak itu masih sama aja ya. Gak ada perubahannya," ucap Davin sambil berjalan memapah Rendra. "Siapa? Jeremy maksudmu?" "Iya, siapa lagi? Anak itu mah mana ada berubah. Apalagi perubahannya. Malah semakin menjadi seperti anak kecil." Kata Rendra membahas soal adiknya. "Tapi meskipun Jeremy begitu, dia bisa mengurus Rafka loh, Vin. Meskipun dia kelihatan cuek atau ngeselin, tapi kalau Rafka mau apa diturutin sama dia. Dia juga ngegengsi aja keponakannya buat kencan sama pacarnya," ucap Adiba membuka suaranya membela sang adik ipar. "Masa sih? Anak itu..." Davin seakan tak percaya dengan ucapan Adiba. "Iya, walau dia kayak menggerutu dulu, tapi dia mau," pungkas Adiba sesekali melihat Jeremy yang menggendong Rafka keluar dari mobil. "Udahlah, kenapa jadi bahas Jeremy? Buruan ayo masuk, aku mau berbaring." Lirik Rendra ingin bergegas untuk membaringkan dirinya yang terasa lelah. "Iya, sabar, kenapa? Memang gue ini pembantu loh." Tukas Davin kesal. Dia sudah disuruh mengemudi Bogor Jakarta, sekarang disuruh membantu Rendra masuk ke dalam rumah. Entah dirinya nanti pulang naik apa ke Bogor. "Pram, kalau kamu mau keluar nanti bilang pada Ane, jangan asal pergi. Dia dan aku khawatir denganmu," perintah Tama pada Pram yang duduk di depannya. "Iya, Tam, aku minta maaf soal kemarin. Aku tahu aku salah." Sesal Tama, dia menunduk merasa bersalah atas apa yang dia lakukan kemarin pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu pada Ana. "Kau jangan minta maaf padaku. Minta maaflah pada Ana. Dia kemarin menangis karena kau tiba-tiba saja menghilang." Tugas Tama meminta Pram untuk meminta maaf pada Ana, bukan padanya. Ana yang berada di situ merasa tidak enak. Dia sesekali melihat Pram dan juga Tama bergantian. Pram mendongak menatap Ana yang berdiri di sebelah Tama duduk. "Ana, aku minta maaf atas perbuatanku kemarin," ucapnya. "Iya, tidak apa-apa, Tuan," jawab Ana berusaha memaklumi hal itu. "Pram, misalkan kalau kau ingin menemui Tere, bilang padaku. Biar aku yang mengantarmu, jangan pergi sendiri seperti kemarin. Aku kemarin pergi karena aku benar-benar merindukannya. Mengingat pertemuan kita dengan Adiba, waktu itu mengingatkanku dengan Tere." Lirik Pram, matanya mulai berkaca-kaca memikul kesedihannya. Tama hanya bisa diam mendengar itu. Dia bingung harus berkata apa soal hal ini. "Ya sudah, kalau begitu, aku berangkat kerja dulu. Sekali lagi,
Kalau kau ingin sesuatu, aku ingin pergi kemana? Bilang padanya. Tama mulai berdiri dari duduknya sambil melihat Pram yang menunduk. Iya, jawab pria itu lirih. Ana, tolong, antar aku ke kamar, pinta Pram pada perawatnya tersebut. Ya Tuhan. Ana langsung mendekati Pram yang terlihat begitu sedih. Wajah keterpurukan itu kembali lagi, tidak seperti kemarin. Tama hanya melihatnya saja, hingga Pram dan juga Ana masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di apartemen itu. Dia menghela nafas panjang sebelum berjalan meninggalkan ruang tamu apartemen tersebut. Baru saja dia melangkah beberapa langkah saja, ponsel yang ada di saku celananya bergetar, membuat dia menghentikan langkahnya saat ini. Dengan buru-buru, dia mengangkat panggilan itu. Takutnya itu adalah panggilan penting dari kliennya. Halo, ada apa? Apa kau sudah mengurusnya? Ucap Tama saat mengangkat panggilan tersebut. Dia tampak mendengarkan dengan seksama ucapan seseorang dari seberang sana. Sudah Tuan, tapi belum berhasil. Susah untuk mengambil milik seseorang tanpa orang yang memilikinya ikut campur. Tukas orang di seberang sana yang melaporkan apa yang dimintai Tama. Serius tidak bisa. Iya Tuan, tidak bisa. Keluarga dari papa tirinya, orang dalam semua, jadi susah untuk merubah dokumen. Jelas orang di seberang sana. Ya sudah, kalau tidak bisa, aku minta tolong carikan orang yang aku kirimkan pada menanti. Dapatkan alamat dan nomor teleponnya, mengerti? Mengerti Tuan. Ada lagi Tuan. Kau sudah membayarkan tempat itu untuk bulan ini? Sudah Tuan, tapi saya kasihan Tuan dengan orang tinggal di situ. Maksud kamu, tempatnya tidak layak, tapi biaya bulanannya cukup tinggi. Sepertinya dia ditipu agar membayar segitu. Kau tahu alamatnya di mana? Kau tahu, kirimkan padaku. Siap Tuan. Nanti saya kirimkan ke nomor Anda. Ya sudah, kalau begitu saya matikan panggilannya. Pungkas Tama sebelum mematikan panggilan di antara mereka. Panggilan seketika terputus saat Tama mulai menekan tombol merahnya. Dia menatap ponselnya dan melihat sebuah tempat yang baru saja dikirimkan oleh seluruhnya. Tadi, bocah itu bodoh atau apa? Kenapa mau membayar tempat ini semahal itu? Gumam Tama saat melihat foto tersebut. Entah siapa yang dia maksud yang jelas membuatnya kesal dengan hal itu. Sayang, panggil Rendra lirih saat melihat istrinya yang baru saja keluar dari ruang pakaian. Apa Mas? Jawab Adiba sambil melihat ke arah Rendra yang berbaring di kasur. Boleh minta tolong nggak? Tukas Rendra sedikit ragu untuk mengatakannya. Minta tolong apa? Jawab Adiba sambil berjalan mendekat ke arah suaminya yang tampak ragu-ragu untuk bicara. Tolong pijitin tanganku sih sayang, ucap Rendra sambil mengulurkan tangannya manja pada sang istri. Astaga, manja banget sih Mas. Aku yang hamil, kamu yang manja begini, ucap Adiba. Tak habis pikir dengan suaminya yang anak kecil. Ya kayak mana? Badanku capek semua. Kok begini banget sih ngidamnya, aneh-aneh perasaan. Kamu dulu waktu hamil Rafka apa ngidamnya begini? Badan lemes gak karuan? Iyalah Mas, ngerasain kan sekarang susahnya seorang ibu itu gimana? Makanya kalau sama Mama jangan sering membantah Mas. Perjuangan Mama tuh buat melahirkan kamu sama Jeremy pasti susah. Kenapa jadi mengarah ke aku? Aku mana ada sering bantah Mama. Jeremy tuh. Elak Rendra, tak mau disebut dia saja yang sering membantah mamanya. Sama aja kamu juga. Sungut Adiba dan langsung memegang tangan suaminya menuruti perintah untuk memijit lengan suaminya yang katanya lelah itu. Oh iya Mas, sampai lupa, Mama sama Papa gak dikasih tahu kalau aku hamil lagi. Mereka pasti senang dengar ya, ucap Adiba lagi saat teringat akan kedua mertuanya yang tidak ada di rumah dan belum mereka beritahu soal kehamilannya saat ini. Udah biarin mereka besok pulang, kasih tahu pas pulang aja, ucap Rendra. Tapi nanti kalau Mama kecewa gimana? Dia kan yang paling nunggu soal aku hamil lagi. Enggak, Mama kecewanya cuma sesaat, habis itu udah. Sini dong kamu, naik di kasur. Pinta Rendra sedikit menarik Adiba dan dirinya sedikit bergeser memberi ruangan untuk sang istri agar naik ke atas tempat tidur di sebelahnya. Adiba langsung menuruti ucapan suaminya. Dia langsung naik tanpa berpikir panjang. Saat Adiba sudah naik ke tempat tidur, Rendra malah menariknya lagi, membuat Adiba seketika langsung terbaring di sebelah Rendra. Maaf ya sayang, aku sengaja. Senyum Rendra. Kamu nih modus tau gak Mas? Udah, aku mau ke bawah.
ucap Adiba dan langsung akan bangun lagi. Ngapain ke bawah, udah sini aja kita tidur siang. Capek tahu. Rendra tanpa aba-aba langsung memeluk istrinya agar tidak bisa bergerak pergi. Aku nih mau lihat Davin, sudah diantar pulang Jeremy belum? Kalau belum kasihan mas, masa ditinggal sendirian di bawah, ucap Adiba. Udah, kalau belum Jeremy mau aku marahin. Tapi kalau belum bagaimana? Kamu tahu sendiri adik kamu. Kamu juga tahu sendiri adik ipar kamu. Tadi kamu belain dia, katanya dia walaupun gak mau disuruh, tapi pasti mau melakukannya. Kenapa kamu jadi khawatir? Ucap Rendra mengingatkan Adiba soal pembelaan istrinya itu tadi pada Jeremy. Iya sih, tapi kan... Ucapan Adiba terhenti saat Rendra menaruh kepalanya di ceruk lehernya dan sedikit menghembuskan nafas di situ. Ada yang dilakukan Rendra itu tiba-tiba saja membuat bulu romanya berdiri dan seketika hormon hamilnya langsung memuncak. Kenapa dia jadi ingin melakukan itu dengan suaminya? Tapi tidak mungkin, sekarang usia kehamilannya masih cukup rawan dan belum kuat untuk melakukan hubungan suami istri. Kenapa sayang aku begini? Merinding ya? Mau? Enggak, udah mas tidur aja. Tukas Adiba dan langsung memejamkan matanya menghadap sang suami yang tersenyum mendengar nada gugup dari istrinya tersebut. Dia tahu istrinya tengah gugup saat ini. Rendra menarik Adiba semakin dekat ke dalam pelukannya. Dia lalu mengecup kening sang istri, beralih ke wajahnya dan turun ke bibir. Adiba hanya diam saja pura-pura tidur dan berusaha menahan gejolak yang ada dalam hatinya. Saat ini, tidak bisa dipungkiri, setiap sentuhan Rendra mampu membuat tubuhnya terasa tersentrum oleh getaran-getaran yang begitu menjadi. Seminggu sudah berlalu. Selama seminggu pula, Kania tidak seagresif biasanya untuk mendekati Tama. Dia lebih menjaga jarak saat ini daripada harus mendekati pria itu. Karena untuk apa juga dia mendekati Tama, kalau Tamanya saja tidak menggubrisnya sama sekali soal masa lalu dan perasaannya itu. Cukuplah dia saja yang menyimpannya saat ini. Kania, tolong antarkan berkas ini ke ruang Pak Tama, ucap seorang pria yang berdiri dari duduknya sambil menyerahkan pada Kania yang duduk tidak jauh dari meja kerjanya. Jangan saya lah Pak, masa saya terus yang nyerahin sama bos? Nih, Sitina aja. Jangan saya lah, tolak Kania dan menyodorkan temannya yang duduk di sebelahnya saat ini. Kok gue sibuk, lo aja. Kerjaan lo udah selesai kan? Sama dengan Kania perempuan yang bernama Tina itu juga menolaknya. Sudah tidak usah saling perintah. Di sini yang jadi ketua tim siapa? Kenapa jadi kalian yang saling suruh? Tegur pria yang berparas masih muda itu. Kania, cepat antar ini ke ruangan Pak Tama. Lanjut Juno, ketua tim mereka. Dengan terpaksa Kania berdiri dari duduknya saat ini dan mengambil berkas itu dari tangan Juno dengan penuh keterpaksaan. Rasanya berat untuk mengantarkannya itu. Apa kata Tama nanti saat dia mengantarkan ini? Jelas-jelas seminggu lalu dia memaki pria itu untuk kedua kalinya dan seminggu sudah dia berhasil menghindari. Tapi kenapa hari ini harus dia lagi yang ke ruangan pria menyebalkan bin surrender seperti Tama? Langkah beratnya berjalan menjauh dari kubikan tempat dia bekerja. Sesekali helaan nafas terdengar dari mulut Kania. Malah sudah rasanya untuk melangkah ke ruangan Tama saat ini. Saat ini keluarga Tama baru saja selesai sarapan. Franz mengusap mulutnya dengan tisu sesekali melihat ke arah menantunya yang tengah menyuapi Rafkah saat ini. Tak ada Rendra di meja makan, entah anaknya itu kemana pagi-pagi tidak turun untuk sarapan bersama. Suamimu di mana, Diba? Tanya Franz pada sang menantu. Mas Rendra ada di kamar, Pak. Dia katanya badannya lemas, jadi nggak bisa turun. Jawab Adiba beralih melihat ke arah papa mertuanya. Dia masih ngerasa gak enak badan. Ini sudah seminggu loh dia begini. Masa masih ngidam aja? Heran Citra. Kurang tahu mah, tapi kenyataannya Mas Rendra masih begitu. Balas Adiba yang juga merasa bingung dengan keadaan suaminya yang setiap pagi selalu muntah dan badannya lemas. Tapi sesudah itu dia biasa saja. Nanti dia suruh ke ruangan Papa. Papa tunggu di sana, ucap Franz yang langsung berdiri dari duduknya. Ma, tolong buatkan Papa teh. Antar ke ruangan Papa.
Perintah Franz pada istrinya. Iya, Pak. Jawab Citra yang langsung berdiri, tetapi dia melihat sekilas ke arah Adiba. Maaf, kenapa ya, Ma? Ucap Adiba saat mertua perempuannya terus menatap ke arahnya saat ini. Gak apa-apa, kamu telaten ngurus Rafka. Mama pergi dulu. Jawab Citra dan langsung pergi meninggalkan Adiba dan Rafka di meja makan. Ia langsung pergi ke dapur untuk membuatkan teh suaminya. Mama, kemarin aku lihat Oma waktu habis pulang dari luar kota. Dia marah-marah sama papa. Aku jadi takut, Mah. Lirih Rafka pada mamanya. Adiba yang tadinya masih menatap mertuanya yang berjalan pergi, langsung beralih menatap Rafka yang berbicara padanya. Oma marah-marah sama papa. Marah apa, sayang? Adiba yang mendengar itu cukup terkejut. Dia tidak tahu kalau suaminya dimarahi oleh mamanya. Rendra sendiri tidak ada cerita apa-apa dengannya. Nggak tahu, Mah. Tapi Oma bilang kalau papa nekat pergi, Oma bakal nggak nganggep papa anaknya lagi. Tukas bocah itu yang menyampaikan apa yang dia dengar dari pembicaraan papanya dan omanya kemarin. Oma bilang gitu. Adiba masih tidak percaya dan apa yang dimaksud mertuanya kalau Rendra akan pergi. Pergi kemana? Batin Adiba. Dan dia semakin bingung kenapa suaminya ingin pergi. Iya, tapi Oma juga bilang itu aja, Mah. Oma bilang Mama yang mempengaruhi Papa buat pergi dari rumah ini. Masa Oma nuduh Mama aneh-aneh begitu? Aku sebenarnya nggak terima Oma jelekin Mama. Aduh Rafka pada sang Mama yang langsung melebarkan matanya tidak percaya ibu mertuanya menjelekan dirinya. Dia salah apa sampai Mama mertuanya bilang begitu dan memarahi Rendra? Udah sayang, gak apa-apa. Oma mungkin salah paham. Kamu selesaikan makannya dulu ya. Mama, mau ke atas dulu manggil papa kamu? Ucap Adiba. Iya, tapi Mama gak lama kan? Tanya Rafka pada sang Mama. Enggak kok sayang, Mama cuma bentar. Anak Mama yang pintar, di sini dulu ya. Sebentar, ucap Adiba sambil berdiri dan mengusap lembut kepala anaknya. Oke, Ma, jawab bocah itu dan membuat simbol oke dengan jari jempolnya. Adiba harus segera menemukan Rendra untuk menyuruh suaminya itu menemui papa mertuanya, dan dia juga akan bicara soal apa yang dimaksudkan Rafka tadi. Rendra yang diberitahu Adiba segera turun. Dia perlahan melangkah masuk ke dalam ruang kerja sang ayah setelah sempat mengetuk pintu terlebih dahulu. Perlahan Rendra masuk ke dalam ruangan sang papa. Dia melihat papanya yang duduk di meja kerja sambil mengenakan kacamata bacanya. Saat ini beralih melihat ke arahnya. Ada apa, Pak? Tanya Rendra pada papanya yang melihat ke arahnya saat ini. Duduk dulu, jangan berdiri begitu. Ucap Franz menyuruh anaknya untuk duduk di kursi yang berada di depannya. Rendra diam saja sambil menuruti apa yang dikatakan sang papa. Dia langsung duduk di depan papanya sekarang. Kau tahu alasan papa menyuruhmu ke sini? Iya, jawab Rendra singkat. Dan terkesan datar, Franz menghela nafasnya sebentar sebelum berbicara dengan anaknya itu. Kau sekarang bukan anak kecil atau remaja yang sering papa pukul dulu, Ren. Kau sudah dewasa dan menjadi seorang ayah. Kenapa sikapmu seperti anak kecil begini, ha? Tugas Franz menceramahi anaknya. Aku bukannya seperti anak kecil, Pak. Papa tidak tahu istriku hamil dan aku yang mengidam. Ucap Rendra dan sesekali tidak menatap ke arah papanya. Kau pikir bisa bohong pada papa? Alasanmu bukan karena kau ngidam kan? Jangan-jangan bawa-bawa istrimu sebagai alasan. Ucap Franz sambil menunjukkan senyum miringnya menatap sang anak. Rendra diam saja. Dia sudah menduga ini papanya pasti tahu alasan dirinya melakukan semua ini. Papanya cukup pintar untuk dibodohi. Ya, kalau papa tahu kenapa harus tanya padaku dan kenapa harus menyuruhku bicara berdua di sini. Papa menyuruhmu ke sini agar istri dan mamamu tidak mendengarnya. Kau marah kan dengan mamamu? Tugas Franz menatap anaknya. Ya, jawab Rendra singkat. Kau seharusnya marah. Jangan seperti anak kecil, seperti ini, dengan tidak ikut sarapan bersama, hampir seminggu dan tidak bekerja juga. Apa itu hal yang pantas kau lakukan di depan anakmu? Ya habisnya gimana, Pak? Mama menurutku egois. Aku yang ingin keluar dari rumah ini, kenapa dia menuduh istriku? Istriku bahkan tidak tahu apa-apa soal rencanaku ingin pindah rumah. Ungkas Rendra meluapkan apa yang dia rasakan selama seminggu ini. Bukannya Papa yang bilang kalau aku sudah dewasa? Maka aku juga ingin membentuk rumah tanggaku sendiri, Pak. Tidak tinggal bersama dengan Papa. Aku ingin menjadi kepala keluarga untuk istri dan anak-anakku. Nanti di rumah aku sendiri, bukan di rumah Papa sama Mama. Apa aku salah? Kalau aku
ada keinginan pindah rumah. Jelas Rendra menjelaskannya dengan sedikit emosi. Franz tersenyum mendengar ucapan anaknya tersebut. Dia sedikit berdiri dan memegang kepala anaknya begitu bangga. Putranya yang dulunya brengsek itu ternyata sekarang sudah berpikiran dewasa, tidak seperti bocah labil lagi. Kenapa papa malah tersenyum? Membuatku merinding saja. Lebih baik papa marah padaku dan memukuliku. Cibir Rendra sedikit memundurkan dirinya karena menatap aneh papanya. Papa sekarang bangga padamu. Papa tidak menyangka kau punya pikiran begitu. Baguslah kalau kau sudah mengerti bagaimana tanggung jawabmu sebagai seorang kepala rumah tangga. Kalau memang itu keputusanmu, Papa dukung. Ucap Franz yang sudah duduk kembali di kursinya. Serius, Papa tidak ikut marah seperti Mama setelah mendengar keinginanku untuk pindah rumah? Enggak, Papa dukung. Lalu Mama bagaimana? Kalau aku nekat pindah dari sini, dia malah semakin menuduh Adiba yang aneh-aneh. Jujur aku tidak terima. Papa Mama menuduh istriku. Bukannya aku terlalu membela Adiba, tapi Mama yang keterlaluan. Nanti Papa yang bilang pada Mama. Dan kau jangan seperti anak kecil begini membolos bekerja dan tidak ikut sarapan bersama. Besok jangan kau lakukan lagi. Kasihan juga adikmu yang terpaksa mengurus perusahaanmu lagi. Ya, aku tidak akan begini lagi. Tapi aku benar-benar minta tolong pada Papa. Tolong bantu aku bicara dengan Mama, Pak. Aku ingin punya rumah sendiri dan menjadi Papa yang baik untuk anak-anakku nanti. Papa tahu sendiri anakku yang akan lahir nantinya. Bukan 1 tapi 3. Jadi aku sebentar lagi jadi bapak 4 orang anak. Apa kata temanku kalau aku rumah masih tinggal dengan papa dan mama? Kau tenang saja, nanti papa bantu. Papa belikan juga rumah yang akan kau tempati nantinya. Tidak usah. Aku sudah membelinya dan tinggal menempati saja. Kau serius? Iya. Bagus kalau begitu. Ya sudah, kau boleh keluar. Tukas Franz. Rendra langsung berdiri dari duduknya saat ini. Aku keluar dulu, Pak. Istriku juga sepertinya ada yang ingin dia bicarakan padaku. Ucap Rendra pamit pada papanya itu. Franz hanya mengangguk mendengar perkataan sang anak. Rendra sendiri langsung berjalan pergi meninggalkan ruang kerja sang papa.